Jadi kalau Mas Asmara tanya sekatnya bagaimana di ruangan seperti ini ya, coba supaya lebih jelas biar pemirsa ini dengar. Berapa kali berapa? Waletnya Pak, Ya, 5 kali 10. 5 kali 10. 5 kali 10. Terpotong roping room liuk L ya. Ini liuk L ngerti ya? Nah, ini poinnya. Liuk L-nya terjadi sebuah kamar. Nah, mungkin paham ya pemain walet ya. Jangan ada disekat Pak. Nah, sekarang ruangan seperti ini kok disekat. Ini arahan saya bagaimana? Yang 2 papan sekat jantung ini. Ya, dibuka Pak. Dibuka. Dibuka. Ya nggak perlu lagi dipakai untuk apa? Kan mau ditarik ke belakang, gitu? Ya Pak. Lah kok dihalangi? Memang ada tuh tertarik, tapi sejajar dia terbang di atas sirip masih dihalangi turun lagi, gitu? Ya Pak. Jadi jangan mempersulit burung, paham? Paham Pak. Nah, lantai 1 jangan ada air sekalipun ya, jangan, ya, jangan ada air sekalipun karena sudah terlalu dingin. Nah, ingat tadi pipa ini dipotong berapa senti? Lebihnya jadi berapa? 10 cm. Yang keras? 10 cm. Oke, 10 cm. Nah, terus lanjutannya apa? Nggak usah diomongin ya. Nggak usah diomongin. Nanti banyak ikut-ikutan ini. Ya, Pak. Oke? Oke Pak. Anda saja yang ngerti karena ini rumah walet Anda. Iya. Nah, kalau saya ngomong nanti selanjutnya apa? Nanti banyak yang ikut padahal tidak sesuai dengan kandangnya. Kenapa itu dipotong 10 cm? Terus tindakan keduanya apa? Untuk dapatkan suhu. Ini terlalu dingin. Bener nggak? Iya. Nah, lihat sarangnya. Tidak sekelas di atas toh? Tidak serang di atas. Agak lembek toh? Lembek. Nah, saya kan belum tahu. Kita belum bicara sarang tadi kan. Tapi sudah bisa dibaca. Iya. Nah, itu. Jadi kalau ngerti walet berarti tahu sarangnya. Iya. Nah, jangan hanya ruangan 5 kali 10 disekat seperti ini, nggak dipotong dengan poin. Nah, sekarang kalau dipotong dengan poin, kamar inap sisa berapa? Kalau dipotong dengan poin, anggap ini poinnya seperti ini ya, sampai di sini. Nah, sekarang kamar inap ini sisa berapa? Sekitar berapa? 7. Nah, 7. 7. Berani sekat, berani bikin sekat seperti itu tempat apa? Bukan konsultan sih, seperti praktisi atau teknisi yang hadir di Indonesia sekarang ini. Berani tidak sekat 5 kali 7? Berani tidak Pak? Enggak. Kenapa? Panas loh? Panas. Berubah, sarang jadi keras. Ya, ini sarang Bapak bagus di lantai 1. Iya. Saya belum pegang kan, Belum. tapi sudah bisa dibaca. Saya ukur suhu pakai kulit, tidak pakai termo. Saya bilang ini kedinginan, benar nggak? Benar. Ah, ya sarangnya seperti itu. Nah, jadi kalau konsultan itu lengkap dari tanah kosong sampai bangunan jadi, setting dan apa segala macam, atau perbaikan kandang rehab atau penambahan kapasitas, semua sudah ngerti. Pukulan yang diperlukan, angin itu bagaimana, air bagaimana, gema bagaimana, kesan pertama bagaimana, daya tarik menginap mempertahankan di kamar inap bagaimana. Nah, itu baru konsultan. Dan yang lucu lagi, cara jitu membentuk loni, ngawur itu. Masa membentuk loni? Yang membentuk loni itu binatang itu sendiri, tidak bisa kita bentuk loni. Itu siapa sih? Konten siapa sih? Yang mau marah silakan. Coba pakai inilah kalau mau ngasih masukan sama petani ya, ngasih masukan tuh kasih. Pakai ini loh. Kalau tidak ngerti jangan asal membuat judul biar konten Anda terkenal, biar konten Anda laku keras. Petani Indonesia, tidak bisa manusia membentuk koloni binatang apapun, apalagi walet yang tidak bisa dipegang. Membentuk koloni bagaimana? Ngawur. Yang mau marah langsung dibetelkan aja. Benar apa tidaknya? Ayo kita betel ya. Saya mengarahkan ke petani ini yang benar aja, bukan yang yang penting kontenku laku nih. Bagaimana cara menginapkan burung dan sangat betah sebetah-betah-betahnya di kamar inap? Kita siapkan es krim untuk walet. Bagi walet yang suka merokok dikasih rokok. Yang walet yang suka jus apokat dikasih jus apokat. Yang suka ciki, kue tar apa segala macam siapkan. Ngawur. Masa bisa membentuk loni?
Saya mau tahu siapa yang bisa bentuk kloni. Ini saya hanya perbaiki ya. Tolonglah teman-teman, kok kalian belum layak jadi konsultan. Seluruh petani, seluruh konsultan Indonesia ini tidak semuanya yang layak jadi konsultan. Karena apa? Cuma bisa tata ruang, setting, tata letak Twitter, suhu, itu tok. Yang lainnya nggak ngerti. Mau marah silahkan, jangan marahnya cuma memaki apa. Langsung pada ini, saya membuktikan kalian bapak sampai di mana. Kita battle, itu baru berani. Saya tunggu siapapun, ya. Sekali lagi, binatang tidak bisa dibentuk koloninya dengan manusia. Dia sendiri yang membentuk koloninya. Nah sekarang kalau bahasa pembentukan koloni itu bagaimana? Sekarang saya kasih tahu ya, benar atau tidaknya secara logika. Benar atau tidaknya secara logika, makhluk hidup membentuk koloni adalah dirinya sendiri atau yang bersangkutan sendiri. Contoh, Anda membentuk koloni, kawin dulu, lalu perencanaan. Saya mau punya anak 5. Nah, berarti koloni Anda terdiri dari 5 orang anak ditambah dengan Anda, berarti 7. Oh, koloni ini ada 7, isinya ada 7 orang. Oh, ada 7 walet. Ya, itu maksudnya. Jadi gitu Pak ya, koloni tidak bisa dibentuk. Ya, yang seperti Bapak katakan, Pak bisa kapan koloni dibentuk? Ngawur. Bagaimana trik gitu membentuk koloni? Yang bikin konten, coba Anda ya bereksperimen dulu. Jangan asal ngomong atau sengaja membuat judul supaya konten Anda laris. Ngawur. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini tadi apa? Parfum ya? Parfum mano. Coba-coba. Ini. Iya Pak. Ya, parfum ya. Iya Pak, coba-coba. Bukan jimat ya? Bukan Pak. Nah, nggak usah pakai jimat itu. Nggak ada. Minta tuh sama Tuhan, bukan sama jimat. Oke, petani Walet Indonesia, kita ketemu di sekitaran Sinjai ya. Nggak usah dikasih tahu tempatnya di mana karena apa? Tempat ini sangat riskan sekali di pinggir jalan. Jadi hal-hal seperti ini ya, yang saya kira petani di sini menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini ya. Nah, ini saya kira tadi ini jimat, ternyata parfum. Gak usah pakai jimat-jimat ya petani Indonesia ya. Nggak ada tuh pakai jimat-jimat. Nggak berlaku itu jimat, karena bahasa manusia dengan bahasa walet nggak sama. Ini diisi Hai walet, kotoran kita akan, kurang lebih seperti sini. kamu harus datang ke sini dengan perintah saya. Waletnya bilang, tapi dengan bahasanya dia. Cuman nanti kotorannya Siapa yang mau? Kamu bisa nyuruh saya. Suka-suka gue dong. Tapi kan bahasanya beda. Jadi tidak ada ya. Jadi nggak usah pakai jimat sampai barang-barang tertentu ditaruh di dalam sana tuh. Bohong. Bambu ketemu buku atau roda jahitan mesin jahit yang model lama itu ya, yang pakai cekek kaki itu, atau kelapa atau apa segala macam. Nggak usah lah. Ya percuma saja kita beribadah kalau begitu caranya ya. Berdoa sama Tuhan, usaha juga doa. Oke? Session pengarahan di kisaran Sinjai, tepatnya di mana lo usah tahu ya. Nah, ini petaninya nih. Oke. Ini 6 tahun, sarangnya cuma ada 30 lembar ya. Nanti kalau sudah selesai semua bawa pelajari dulu ini. Ini 6 tahun Pak ya, kurang lebih 30 lembar sarang ya. Oke. Jadi ini kandang ini betul Pak. Cuman masih ada banyak yang kurang, sehingga dalam waktu 6 tahun Bapak baru dapat 30. Kalau misalnya pas, bukan salah ini. Kalau ada konsultan sini atau konsultan mana yang ngomong, apalagi konsultan lokal, aduh salah itu, tidak bisa begitu caranya, harus begini-begini, balok-balok aja. Orang ada sarang kok, gitu? Iya Pak. Sudah panen kan? Sudah Pak. Nah, siapa bilang salah? Yang ngomong ini salah itu berarti orang bodoh, tidak mengerti walet. Orang lu ada sarangnya kok dibilang salah.
Walaupun hanya 1-2 lembar, berarti betul. Hanya karena ada yang kurang, makanya ya baru dapatnya segitu. Ya. Oke, sampai di sini Pak. Mana yang belum jelas, silakan tanya. Oke, selamat sore petani World Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny World William dan Acong Gibol atau Syakur. Cong. Ya, kami ada di sekitaran Sinjai ya. Tepatnya di Mele, sekitar Sinjai. Di mana itu Mele? Ya. Jadi Kota Emas, SP Kota Emas sekarang bermula dari orang-orang yang sebenarnya memerlukan keberhasilan ya. Tempat kecil di mana orang ini sudah berusaha dan pengertiannya cukup bagus. Dan mau tidak mau suara ini saya taruh di sini ya. Oke, SP Kota Emas pertama kali berkumandang di Mele kisaran Sinjai. Petani pemuda ya, pemuda sebagai petani di sini yang berhak, yang suara saya janjikan di YouTube, ini suaranya, kotak emas. Nah ini petaninya. Nah ini ya, nggak perlu dilihat kameranya karena saya tidak berani mempublikasikan di mana tempatnya ini karena tempatnya ini pinggir jalan. Nah ya, ini ya, kotak emas. Oke, bro, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi seperti ini? Datang banyak tapi nggak masuk ya? Nah kalau ini bagaimana? Ya, kalau ini ya alhamdulillah Pak. Oke, berarti suaranya saya cabut dulu ya. Saya cabut dulu suaranya, Anda yang pegang, bukan saya yang pegang. Karena ini suara pertama yang saya janjikan di YouTube kemarin. Iya Pak. Nah, untuk di daerah luar Kalimantan, Anda yang pegang pertama. Ya. Iya Pak. Berarti harus apa, kalau dapat rezeki itu apa? Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi suara ini di sini, Anda orang kedua setelah petani Bontang. Ada YouTube saya kan? Nah, di Sulawesi Anda orang kedua. Di Indonesia ini yang pegang kotak emas ya. Iya Pak. Ini suara yang digembar-gemborkan akan dibagi. Tapi belum. Anda yang pertama. Jadi jangan senang dulu ya. Iya Pak. Iya. Rekomendasi yang di dalam semuanya dikerjakan dulu. Suara jangan pakai yang suara lama dulu ya. Jangan sampai ledakan seperti ini tempatnya masih seperti itu. Iya Pak. Belum datang banyak. Iya Pak. Tapi yang nginap kan yang dicari datang menginap, Ini nak. betah, Iya. bersarang, Sekarang. terus beranak pinak. Berarti Iya. ikuti dulu rekomendasi saya ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Suara cabut dulu pakai suara lama, tidak saya bawa karena saya sudah kasih ke Anda, simpan. Iya. Setelah selesai baru dipasang. Oke, janji? Janji Pak. Kalau Anda menyalahi aturan, tanggung sendiri akibatnya ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan kita ketemu lagi nanti ya. Suatu saat saya investigasi, siap. Siap. Kalau sampai Anda tidak melakukan apa yang saya rekomendasikan, jangan hubungi saya lagi ya. Iya Pak. Deal? Deal. Oke, bagaimana Jong? Oke, Acong atau Acong Gibol, Syakur, kapten tim saya di Katulistiwa Crew, satu-satunya pentolan yang masih tersisa di sini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Mele, sekitar Sinjai. Saya akan kembali lagi ke Sinjai karena tim saya ada di Sinjai sedang melakukan sesuatu yang wow. Simpoa, Tuhan berkati. Oke, petani Indonesia, sekarang saya lihatkan ya reaksi bocah walet. Ya, tidak ada. Ya, jadi jangan senang dulu berburu. Wah, bocah walet, suara yang melegenda di Asia, punya Pak Denny World William. Banyak yang mencari dan mengejar. Tapi di sini blank,
Justru yang cocok tadi apa? Kotak emas. Jadi jangan terlalu diperhamba dengan suara petani walet Indonesia. Kasihan ya. Kandang Anda dulu pikirkan. Nah, baru mencoba suara satu demi satu. Saya kasih masukan ya. Mencoba suara itu per 2 minggu. Ya, dicoba. Jadi jangan senang dulu kalau dapat bocah walet, siluman cilik, hasil download, belum tentu cocok. Ya, belum tentu cocok tempat Anda. Jadi apa yang Anda lakukan? Percuma. Masa mau usaha bisa kaya jadi dari walet? Modal suaranya yang ya gratisan. Mau kaya kok nggak mau modal, mas, bu, pak, dek, om. Oh iya, mbak. Makanya ya, kalau mau usaha sesuai lah dengan modal dan kapasitas. Sampai jumpa, Tuhan berkati, dari Mele sekitar Sinjai, Simpoa. Tuhan berkati. Oke, ini kita ketemu di dalam ya, dengan menggunakan ampli ini ya. Nih, kalau saya sembunyikan lagi ya, amplinya alat sederhana seperti ini ya. Nah, ini bocah walet yang di-download ya. Iya, Pak. Nah, udah tahu kan? Iya. Tidak sama kan? Nah, ini sekarang SP kotak emas yang saya janjikan kepada seluruh petani Indonesia ya. Nah, Anda orang kedua di Indonesia yang pegang ya. Yang pertama orang Bontang, yang kedua Anda ya. Iya. Sekarang ini dipegang. Setelah semua selesai baru dipasang di sini ya. Iya. Ini gak usah dipakai nih. Ini suara downloadan, suara yang nggak berkah kan. Usaha orang dibuka, usaha orang disenggol, piring nasi orang ditumpahkan, ya enggak? Iya, Pak. Orang usaha ganggu kan. Nah, tapi Tuhan masih buka jalan. Begitu dipasang, apakah reaksinya sama? Enggak sama, Pak. Oke, kalau kotak emas bagaimana? Iya. Jangan senang dulu. Iya, Pak. Ya, Iya. oke, amin. Amin, Pak. Oke. Amin. Oke, sekarang simpan, ini biarkan dulu, selesaikan sebelum musim kawin tiba. Jangan disebut bulannya ya, tahu Iya, kan Pak. bulannya tadi? Iya, Pak. Oke, begitu dulu petani Indonesia. Ini adalah orang kedua yang memegang kotak emas ya, SP kotak emas. Orang pertama adalah petani Bontang yang menjadi korban parfum diamond kemarin ya. Nah, di sini di Mele sekitaran Sinjai yang memegang suara kedua kotak emas. Jadi baru 2 orang ya, baru 2 orang dari Bontang dan Sulawesi, Kalimantan Timur dan Sulawesi. Jangan kaget, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian atau seminggu kemudian nanti ada yang jual di YouTube. Sudah rasakan? Nah, banyak kan korbannya kan? Nah, suara yang saya buat kok orang lain yang bisa mengeluarkan kotak emas ya. Kotak emas, suara yang diburu. Sekarang saya kasih gratis. Setelah nanti akan saya bagikan menurut ketentuan yang saya berikan kepada semua petani walet Indonesia ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati, Simpoa.